Vitamin B6 ini kalau terjadi defisiensi, maka akan terjadi jumpa lagi teman-teman sekalian dari tempat biasa Kilo Gym Mampang. Jadi saya ingin menanggapi berita bahwa Blackmore itu akan dituntut katanya di Australia karena vitamin B6-nya, pyridoxine, menyebabkan keracunan pada pasien di sana. Itu menimbulkan gelombang sampai ke sini karena Blackmore pyridoxine vitamin B6 itu juga dijual di Jakarta, di Indonesia. Nah, saya ingin meluruskan berita itu. Sebenarnya bukan di dalam produk vitamin B6 ini ada racunnya, bukan. Ya, mesti diingat bahwa recommended daily allowance. Jadi dosis yang dianjurkan untuk vitamin B6 yaitu pyridoxine adalah 1-2 mg per hari. Tapi memang ada batas atas yang bisa ditolerir. Jadi yang disebut UTL. UTL itu upper tolerable level. Jadi itu batas atas itu memang 100 mg per hari. Jadi memang dianjurkan pemakaian 100 mg per hari itu tidak boleh lama-lama, hanya beberapa minggu, ya. Karena begini, vitamin B6 ini kalau terjadi defisiensi, maka akan terjadi peripheral neuropathy. Jadi gangguan pada saraf tepi, ya. Gejalanya mungkin panas, kesemutan, geringgingan gitu ya. Tapi dengan diperbaikinya vitamin B6 ini, pyridoxine, maka gejala itu bisa hilang. Tapi ingat, ya, more is not always better. Itu kan berlaku di sini. Jadi tidak selalu tuh Anda tambahkan dosisnya malah lebih baik. Tidak. Di dalam hal vitamin B6 ini istimewanya begini. Kalau defisiensi, gejalanya adalah peripheral neuropathy, sensory peripheral neuropathy. Jadi gangguan saraf perifer sensorik ya, bukan motoriknya tapi sensorik ya. Tapi kalau Anda perbaiki dan Anda kelebihan, terjadi gejala yang sama, yaitu sensoric peripheral neuropathy. Jadi itu kurang itu gangguan itu. Kalau kelebihan juga terjadi gangguan itu. Makanya kalau ditanya Dr. Henry sendiri minum berapa? Saya minum B6 yang agak tinggi memang, tapi jauh dari, kalau batas atas kan 100 mg. Jadi yang saya minum ada yang 25 mg. Apapun lah, mau dosis berapapun, Anda ingat bahwa dosis yang dianjurkan itu, recommended itu adalah 1-2 mili. Kalau Anda lebihkan, masih bisa. Karena memang kita dulu berpandangan bahwa vitamin B itu tidak bisa berlebihan. Karena larut dalam air, pasti akan dikeluarkan oleh ginjal melalui air kencing. Tapi kenyataan dalam hal vitamin B6 ini tidak. Ini akan mengendap dan bisa menyebabkan gangguan atau gejala yang sama dengan defisiensinya. Jadi defisiensi begitu, kelebihan juga begitu. Jadi bisa kelebihan ini. Jadi yang disebut keracunan vitamin B6 itu bukan karena di dalam produk B6 itu ada racunnya, tidak. Itu karena pemakaian 100 mg, yang produknya memang kan dijual itu 100 mg. Nah, orang minum terus berkepanjangan, maka terjadilah sensoric peripheral neuropathy. Semoga jelas, Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.